Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Rosianingrum dari SMK SNU Godeh Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada tanggal 6 Desember 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan selalu kita taati ya. Masker jangan lupa. Nah, hari ini saya memakai pensil ya, supaya suara saya terdengar jelas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini dapat berlangsung dengan lancar. Silakan kelompok. Maju siap. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Semoga kita dapat belajar dengan lancar pada hari ini. Selanjutnya saya bacakan dulu hari ini ya. Untuk nama yang saya ambil, jawab ya. Dewi Puji, Hadirohku. Desi April, Hadirohku. ada yang salah hari ya. Ya. Selanjutnya tadi kita sudah buka dengan baca doa. Terus saya juga sudah cek hadirat. Untuk hari ini tidak ada yang berhalangan hadir. Selanjutnya seperti biasa, sebelum saya mulai, silakan kalian rapikan dulu baju kalian. Silakan berdiri dulu. Biasakan rapi, ya. Tidak ada yang keluar bajunya. Sudah rapi semua? Sudah. Silakan duduk lagi. Untuk kelas juga sudah bersih, ya. Selalu jaga kebersihan ya. Piket hari ini sudah cukup bagus. Untuk piket besok kalau bisa seperti ini ya. Oke. Selanjutnya hari ini kita mau membahas materi mengenai anekdot ya. Kemarin kita sudah membahas materi mengenai teks eksposisi. Masih ingat ya teks eksposisi ya? Teks yang berisi informasi yang dapat kita ambil pada kehidupan sehari-hari. Anekdot pun sama, ya. Anekdot pun sama. Kita bisa ambil pesan, ya, dalam anekdot. Karena anekdot, walaupun itu cerita lucu, tapi di dalamnya mengandung sebuah pesan, ya, kritik yang dapat kita ambil supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Oke? Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pagi hari ini. Ya, artinya artinya 3.6 menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ya, seperti
bicarakan pada minggu kemarin ya. Setelah kita selesai eksposisi, kita masuk pada materi anekdot. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Indikatornya ada 3. Ya, indikator ada 3. Yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis struktur teks anekdot. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, nanti kalian mengevaluasi struktur dan kaidah teks anekdot. Tujuan pembelajarannya berarti 3 ini, ya. Sesuai dengan indikator. Nanti kalian diharapkan 1, mampu mengidentifikasi struktur anekdot. Kedua, mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis struktur dan kaidah teks anekdot. Ya. Terus cakupan materi kita fokus pada struktur dan kaidah terlebih dahulu, ya. Setelah struktur dan kaidah, minggu depan nanti kita bahas mengenai menyusun teks anekdot. Ya, cakupan materinya kita fokus pada struktur dan kaidah teks anekdot. Terus penilaian, ya, penilaian pada pagi hari ini seperti biasa ada 3 penilaian. Ya. Yang pertama sikap, ya, sikap dari awal kalian pembelajaran. Nanti pada saat berdiskusi, ya, keaktifan kelompok, keaktifan tiap anak, keterampilan dan pengetahuan. Ya, paham ya? Ada 3 penilaian yang saya nilai pada materi pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video anekdot. Kalian cermati, kita tonton bareng-bareng. Ya. Semuanya kepada saudara korban dipersilakan menceritakan kronologi kejadian. Oh iya, jadi gini, sekitar jam 6:30 itu saya tinggal dari Manokwari. Di videonya. Apa yang kita tonton pada video anekdot tadi? Ada yang bisa? Coba. Hukum yang ada di Indonesia, tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Hukum yang ada di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tuh video anekdot tadi. Nah, ini contoh anekdot, ya. Bercerita tentang apa? Tokoh-tokoh terkenal, ya. Tokoh-tokoh terkenal dan isinya tentang kritikan, ya. Bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, informasi apa yang kita dapat dari video ini? Ada yang bisa dibuka? Informasi apa? Wina. Apabila rakyat kecil melakukan kesalahan, walau banyak kesalahan kecil, tapi bisa dihukum bertahun-tahun. Nah, iya, di Indonesia seperti itu, ya. Rakyat kecil, ya, kalau melakukan kesalahan sedikit dan itu masuk pada pengadilan, ya, di pengadilan nanti bisa dihukum sampai bertahun-tahun. Ya, itulah hukum yang ada di Indonesia. Terus informasi apa lagi yang dapat kita ambil? Iya, sih. Apa
apabila pejabat-pejabat besar melakukan kesalahan besar hanya dihukum beberapa bulan karena mereka mempunyai banyak uang untuk meringankan hukuman mereka. Iya, orang-orang yang ada di sana yang punya uang banyak ya, walaupun mereka korupsi ya, terus melakukan kesalahan-kesalahan dan masuk pada tingkat pengadilan, mereka bisa meringankan hukuman mereka dengan uang. Itulah hukum yang ada di Indonesia. Ini baru saya gambarkan dulu melalui video ini. Nah, kita masuk pada materi ya. Saya tampilkan PowerPoint. Next, anekdot. Ya, perhatikan di depan. Kritikan dan nasihat dalam balutan humor menghibur. Juga masih ada video lagi ya, biar pembelajaran hari ini tidak membosankan ya. Tertawa di tengah ucapan pandemi COVID-19. Perhatikan videonya. Anak yang dapat diambil dari video anekdot yang kedua ya. Ini berarti bercerita tentang apa ini? Anekdot yang kedua apa? Ayo, mengenai kapan pandemi COVID-19 ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan ya, terutama taat pada protokol kesehatan. Lanjut lagi dalam materi hari ini, tujuan pembelajaran ya sudah saya sampaikan tadi di depan ya pada bagian pendahuluan. Saya lagi definisi, ciri dan jenis anekdot. Ya. Pengertian dari anekdot ya. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dua video tadi sudah cukup memahamkan kalian ya, bahwa dua video tadi berisi mengenai orang-orang penting ya. Video yang pertama tadi mengenai hukum yang ada di Indonesia ya, hukum yang ada di Indonesia. Terus video anekdot yang kedua mengenai COVID ya, pejabat-pejabat yang selalu menggembar-gemborkan tentang protokol kesehatan, tapi dari kita ataupun dari yang lain ya masih tidak memperdulikan mengenai protokol kesehatan. Terus ciri dari anekdot: menceritakan orang penting, menyindir, menggelitik, mengandung humor, memiliki tujuan tertentu, kisah menyerupai dongeng, cerita terhubung umum dan realistis ya, real dengan kehidupan yang nyata. Nah ini teks anekdot tersusun dari beberapa struktur. Ada berapa struktur teks anekdot? Ada 5. Ya bagus. Kemarin saya sudah menyampaikan ya, materi kita selanjutnya adalah mengenai anekdot. Nah, kita fokus pada struktur dan kaidahnya ya. Nah tentunya kalian di rumah sudah belajar ya, sudah browsing, sudah membaca apa itu strukturnya, kaidahnya bagaimana. Kalian sudah
membaca ya. Nah, yang pertama ada abstrak. Ada yang tahu isi dari abstrak itu apa? Saya Bu. Ayo. Abstrak merupakan bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Ya, terus abstrak merupakan bagian awal. Terus orientasi. Saya Bu. Linda. Orientasi adalah bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Bagian ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Pada bagian ini juga menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian orientasi ini berfungsi untuk membangun teks. Iya. Selanjutnya, krisis atau komplikasi. Ada yang bisa menjelaskan isinya apa? Saya Bu. Ya, Dewi. Merupakan bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Distigmanai sebagai satu kejadian puasnya atau kejanggalan. Jadi pada bagian ini berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini juga dianggap sebagai inti dari peristiwa anekdot. Krisis itu bagian inti, bagian puncak dari anekdot. Terus yang keempat ada reaksi. Reaksi. Saya Bu. Iya, India. Reaksi adalah bagian teks yang mengarahkan para penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini sering menjatuhkan sesuatu yang tidak terduga. Mencengangkan, reaksi dijadikan sebagai bagian yang memberikan penyelesaian masalah, lengkap dengan menggunakan cara yang menarik dan berbeda dari biasanya. Iya, terus terakhir ada kode. Ya, kode. Iya, lagi. Kode. Kode yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Kode sama dengan penutup pertanda berakhirnya cerita. Iya, kemudian merupakan bagian akhir, bagian penutup dari teks anekdot. Ini merupakan struktur susunan dari teks anekdot. Ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Terus kaidah pembahasannya ada berapa itu? Kalimat langsung. Ada yang bisa menjelaskan kalimat langsung? Saya Bu. Ya, Tiana. Banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat-kalimat tidak langsung. Kalimat-kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya. Merupakan petikan dialog dari para tokoh ya. Terus yang kedua, penggunaan nama tokoh utama atau orang terkendala. Ada yang bisa menjelaskan? Nurul Hasanah. Penggunaan ini dapat disebutkan secara langsung nama tokoh faktualnya, tokoh yang disamakan, atau tokoh masyarakat lainnya. Ya. Terus keterangan waktu? Saya Bu. Nina. Keterangan waktu, misalnya kemarin, sore ini, suatu hari, ketika itu. Ya. Biasa menggunakan itu ya keterangan waktu ya dalam kaidah pembahasan teks anekdot. Terus kata kiasan? Saya Bu. Yes ya. Kata kiasan atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata ini dapat berupa ungkapan atau bahasa. Makna yang sebenarnya. Terakhir kalimat sindiran. Saya Bu. Wina. Kata sindiran adalah kalimat yang diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Ya. So, merupakan kaidah pembahasan dari teks anekdot. Selanjutnya mengenai teks anekdot berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, dan berdasarkan tujuan. Mengevaluasi nanti saja. Mendapat komposisi anekdot ya. Ada membaca teks anekdot dengan seksama, terus nanti mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, dan mencatat pokok-pokok isi teks anekdot. Bagaimana? Sudah paham tentang isi dan makna teks anekdot? Struktur dan anekdot, struktur dan kaidah teks anekdot masih bingung? Tidak. Alhamdulillah, dan sudah paham ya. Kalau begitu, mari kita bersyukur kita. Ya. Silakan
sebulan lamanya mereka tidak bertemu anaknya. Rasa kangen pun mendera. Sang bapak ingin memuji anaknya, apakah dia mencintai dan merindukannya. Selanjutnya, nanti Ibu bunyikan saja ya, biar kalian paham ya. Iya. Ini ada sedikit teks anekdot, saya contohkan. Untuk bagian struktur yang pertama apa tadi? Abstraksi ya. Abstraksi berarti berada pada bagian awal. Ya. Awal. Pada kalimat pertama. Terus setelah abstrak Orientasi. Ya, orientasi berarti berada pada kalimat kedua ya. Nah, krisis itu masuk pada inti. Berarti masuk pada ini ya, apa ya? Inti. Terus reaksi ya, reaksi. Terakhir kode. Kayaknya namanya. Gambaran ya. Terus selanjutnya seperti biasa ya, supaya kita lebih memahami lagi mengenai menganalisis struktur dan kaidah ya, Ibu nanti akan buat kelompok ya. Di sini jumlahnya ada 9 anak ya. Nanti Ibu bagi 3 kelompok. Nanti silahkan kalian pilih kelompoknya masing-masing ya, terserah kalian. Duduk bergerombol ya, berkelompok dengan yang kalian pilih. Nanti Ibu bagi LKPD ya. Ibu bagikan LKPD. Nanti kalian diskusikan. Nanti kalian disuruh untuk cermati tugas yang ada, terus diskusikan tugas-tugas dengan teman kelompok. Terus kerjakan semua tugas yang ada dengan tanggung jawab. Nah, ini ada teks tugas 1. Teks anekdotnya berjudul Orang Meninggal. Nanti kalian baca ya, kalian pahami. Terus nanti dicari unsur humornya apa, ini ditulis. Penyebab unsur humor itu apa? Mengapa teks tersebut tergolong dalam teks anekdot? Terus yang keempat, nanti kalian menganalisis struktur dan kaidah teks anekdot yang ada di atas ya, yang orang meninggal. Terus tugas kedua, di sini ada teks anekdot lagi ya, buang sampah pada tempatnya. Isinya apa? Nanti kalian baca, cermati ya. Terus nanti tugasnya kalian evaluasilah isi teks anekdot tersebut dengan mengisi tabel berikut ya. Judulnya yang terdapat dalam teks 2 ya. Judulnya ada tidak, iya berarti nanti kalian kontak ya. Kasih checklist, kalimat pembukti ditulis judulnya apa, terus partisipan atau tokoh yang ada di dalam teks tersebut ya, ada tidak, terus kutipan teksnya ya, kalimat pembukti dalam teks ya. Humor lucunya ada tidak, kritikan singkat menarik nyata ya. Kalau ada di checklist, kalau tidak ada yang di checklist yang tidak ya. Terus selanjutnya analisis makna tersirat. Tersirat itu yang ada dalam teks ya. Nah, terus yang ketiga, konstruksikan makna tersirat teks anekdot. Yang keempat, nanti kita presentasikan. Tiap kelompok nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ke depan. Terus ini juga saya berikan kolom ya. Nanti tiap kelompok yang ada di belakang ya. Misal kelompok 1 maju, berarti kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan komentar di sini. Ya. Nama kelompoknya kelompok 2 ya, anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Nanti kalian bisa kasih nilai. Ini ada keterangan kalau 1 itu tidak tepat, 2 kurang tepat, 3 tepat, 4 sangat tepat dan jelas. Ya, nanti bisa kalian cek. Ibu bagikan LKPD, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompoknya 5 ya. Kelompok 2, silahkan diskusikan.
Tina, langsung. Apakah unsur humor dari teks tersebut? Jangan buang sampah sembarangan. 4. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Silakan komentarnya, kalau komentar dari kelompok 2 dan 3. Kelompok 2, berikan komentar terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya, salam dulu ya, jangan lupa ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 akan mengomentari dari kelompok 1. Menurut kami dari kelompok 2 sudah sangat bagus. Ya, dari tiap soal ya, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Soal nomor 1 skornya berapa? 3. 3, komentarnya Bagus. bagus. 2, skor 3. 3. Soal nomor 3, 4. 4. Soal nomor 3, 4 berarti sudah sangat tepat dan jelas ya. Ya. Terus yang keempat, soal nomor 4, 3. 3 tepat. Ya, tepat. Bagus ya. Ya. Oke, kelompok 3, komentar untuk kelompok 1. Saya akan memberikan komentar untuk kelompok 1. Yang nomor 1 saya beri nilai 3 karena cuma cukup jelas saja, kurang sedikit. Ya. Untuk soal nomor 2 kami berikan skor 4. Sudah sangat bagus. Untuk 3 dan 4 kami berikan 3. Terima kasih. Ya. Ya cukup bagus ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dewi. Sekian dari kelompok kami. Silakan dari kelompok selanjutnya. Dari kelompok 1 dan kelompok 3, berikan komentarnya. Kelompok 1. Untuk jawaban soal nomor 1 kami beri skor 3 karena sudah tepat. Untuk yang kedua kami juga memberi nilai 3 karena jawaban tepat. Soal yang ketiga kami beri 4 karena jawaban sangat tepat dan jelas. Yang keempat kami beri 3. Ya. Untuk kelompok 3 silakan komentarnya. Kelompok 3. Skor 4 sangat tepat dan jelas. Soal nomor 2, skor 2 kurang tepat.
karena nomor 3 sudah tepat. Skor nomor 4 kurang tepat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silahkan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Fiana Rahma. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentarnya kelompok 1 dan kelompok 2. Komentar untuk kelompok 3. Ya sih. Soal nomor 1 kami kasih skor 3 karena sudah tepat. Soal nomor 2 dengan nilai 3. Soal nomor 3 dengan skor 3. Soal nomor 4 dengan skor 4 karena jawabannya sangat tepat. Kelompok 2. Komentar untuk kelompok 3. Untuk soal nomor 1 nilainya 3 sudah tepat. Soal yang nomor 2 nilainya 3 sudah tepat. Soal nomor 3 nilainya 2 kurang tepat. Soal nomor 4 2 kurang tepat. Ya. Terima kasih atas komentar yang telah kalian berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberi skor 4 dan ada yang memberi skor 2. Ada yang jawabannya masih kurang 4 ya. Jadi diperhatikan lagi. Nah, dari ketiga kelompok tadi ya yang sudah saya perhatikan ya sudah bagus semua ya dalam menganalisis struktur dan kaidah dan sudah paham ya mana bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi dan model ya harus bisa paham. Nah, dari yang semuanya sudah bagus. Nah, untuk yang masih kurang tepat ya nanti bisa diperbaiki ya harus ini diperbaiki bagian mana yang kalian masih kurang tepat perbaiki. Nah, nanti selanjutnya kalian perhatikan lagi mana bagian mana yang masih kurang tepat. Tadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kalau tidak salah ya masih ada jawaban yang kurang tepat ya. Nah, setelah kita belajar dari awal sampai akhir ya apa itu anekdot, ciri anekdot itu apa, strukturnya apa saja, kaidah bahasannya apa saja ya kita juga sudah melihat video ya ciri-ciri videonya, terus kenapa video itu dikatakan anekdot, terus teks-teks anekdot juga saya sudah berikan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Saya Nina. Anekdot merupakan cerita lucu yang bersifat menghibur yang dikemas dalam bentuk narasi atau percakapan. Ya. Anekdot dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan untuk introspeksi maupun inspirasi. Ya. Anekdot juga digunakan sebagai media untuk mengkritik dan menyindir secara halus karena dikemas dalam cerita yang lucu dan menggelitik, sehingga membuat orang dengan senang hati menerima kritikan tersebut. Itu merupakan rangkuman ringkasan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi struktur dan kaidah anekdot sudah selesai pada pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya kita masih membahas anekdot ya. Minggu depan nanti kita akan belajar menyusun teks anekdot. Jadi nanti kalian di rumah belajar dulu bagaimana cara menyusunnya ya.
dibaca-baca dulu. Silahkan kalian punya HP Android semua ya. Yang hanya Facebook, WA, terus Instagram, TikTok ya. Silahkan kalian buka materi untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyusun teks anekdot ya, supaya kita dapat belajar secara mudah ya. Karena ini kan pandemi, pembelajaran hanya beberapa jam saja. Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah. Sebelum saya tutup, kita jadi SMK dulu ya. Masih ingat? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Nah, kita jalan dulu biar semangat ya. Biar nggak ngantuk. Bahasa Indonesia itu menyenangkan ya. SMK? Bisa. Pembelajaran kita sudah selesai. Seperti biasa, di awal kita buka dengan doa, di akhir pun kita tutup dengan doa. Silakan ingat di sini doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Alhamdulillah sudah selesai. Seperti biasa, ya selama pembelajaran dari awal sampai akhir, apabila ada kata-kata saya yang melakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Maafkan ya. Saya akhiri. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.